Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang berbagai bentuk dan jenis kelompok kepentingan di masyarakat yang beranggotakan 6 orang, yaitu Adia Ulhaq, Afifah Ramadhania, Amelia Syuhada, Aurel Zulfa Alfira, Bani Asfat Haki, dan Dava Gerindra. Seorang ahli sosiologi bernama Ferdinand Tonis mengemukakan bahwa kelompok sosial terbagi berdasarkan derajat interaksi sosial dalam kelompok sosial tersebut. Hal ini mendapatkan banyak perhatian dari sosiolog karena pengelompokan ini membandingkan antara kelompok yang anggotanya tidak mempunyai hubungan yang erat dengan kelompok yang anggotanya saling mengenal dan mempunyai hubungan yang erat seperti keluarga dan rukun tetangga. Selanjutnya, kelompok sosial dapat dikategorikan berdasarkan derajat organisasi. Hal tersebut dapat Anda lihat mulai dari kelompok-kelompok yang terorganisasi dengan baik seperti negara, sampai kelompok sosial yang tidak memiliki struktur organisasi sama sekali, misalnya kerumunan orang di stasiun kereta api. 1. Didasarkan atas kepentingan bersama dengan pengorganisasian atau kelompok teratur. Kelompok teratur adalah kelompok manusia yang dalam mekanismenya berlangsung secara terorganisasi atau dengan pengorganisasian. Menurut Surjono Sukanto tahun 2010. A. Kelompok dalam atau in-group dan kelompok luar atau out-group. Sikap-sikap kelompok dalam in-group pada umumnya didasarkan pada faktor simpati dan selalu mempunyai perasaan dekat dengan anggota-anggota kelompoknya. Adapun sikap-sikap kelompok luar atau out-group terkadang ditandai dengan antagonisme atau antipati. Perasaan in-group dan out-group atau perasaan dalam dan luar kelompok merupakan suatu sikap yang dinamakan fanatisme, yaitu suatu sikap untuk menilai orang lain dengan menggunakan nilai-nilai dan norma kelompok sendiri. Mereka beranggapan bahwa segala sesuatu dalam kelompoknya adalah yang terbaik. Menilai kelompok lain seringkali bersifat stereotip, yaitu gambaran atau anggapan dari suatu kelompok terhadap kelompok lain yang bersifat merendahkan objek tertentu atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Istilah in-group muncul ketika para anggota suatu kelompok merasa bahwa mereka mempunyai suatu tujuan dan cita-cita yang sama, menaati norma yang sama, nasib yang sama. In-group dan out-group dapat dijumpai di semua masyarakat, walaupun kepentingannya berbeda. Dalam masyarakat mungkin jumlahnya tidak begitu banyak jika dibandingkan dengan masyarakat kompleks, sebab perbedaan unsur sosial tidak tampak secara jelas. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap kelompok sosial adalah in-group bagi anggotanya dan out-group bagi anggota kelompok. B. Kelompok primer, primary group, dan kelompok sekunder, secondary group. 1. Kelompok primer, primary group adalah kesatuan hidup manusia yang ditandai dengan hubungan antar anggotanya yang berlangsung secara tatap muka, saling mengenal, dan akrab, kerjasama yang erat, dan bersifat pribadi. 2. Kelompok sekunder, secondary group adalah kelompok yang hubungan antar anggotanya kurang akrab, renggang, bahkan tidak saling mengenal. Menurut Paul B. Horton, mengemukakan bahwa kelompok primer merupakan kelompok kecil yang para anggotanya saling kenal secara intim sebagai pribadi yang unik. Adapun kelompok sekunder merupakan kelompok yang jalinan hubungannya bersifat impersonal, tidak bersifat pribadi, terpisah-pisah, dan didasarkan pada asas manfaat. Paguyuban dan patembayan. Ferdinand Tonis mengemukakan bahwa paguyuban adalah bentuk kehidupan bersama yang para anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa kesatuan batin yang memang telah dikodratkan suatu kelompok
sosial dinamakan paguyuban apabila mempunyai beberapa ciri tersebut. 1. Intimate, hubungan menyeluruh yang mesra dan akrab. 2. Private, hubungan yang bersifat pribadi yaitu khusus untuk beberapa orang saja. 3. Eksklusif, hubungan tersebut hanya untuk kita saja dan tidak untuk orang-orang di luar kita. Ferdinand Tones mengumumkan bahwa terdapat 3 tipe paguyuban yang dapat ditemukan dalam masyarakat, yaitu sebagai berikut. Selo Soermarjan, 2001. Gemeinschaft by blood merupakan Gemeinschaft berupa ikatan yang didasarkan pada ikatan darah atau keturunan. 2. Gemeinschaft of Geist merupakan suatu paguyuban yang terdiri atas orang-orang yang berdekatan tanpa tinggalnya sehingga dapat saling tolong-menolong. 3. Gemeinschaft of Min merupakan suatu paguyuban yang terdiri atas orang-orang yang walaupun tidak memiliki hubungan darah ataupun tempat tinggal tidak terdekat, tetapi mereka memiliki jiwa dan pemikiran yang sama karena ideologi yang dianut sama. Gesellschaft Patenbayar adalah ikatan untuk jangka waktu yang pendek, bersifat formal dan mekanis. Sebagian dapat diumpamakan dengan sebuah mesin, misalnya ikatan antar pedagang serta organisasi buruh dalam suatu pabrik. Dalam patenbayar, pertentangan yang terjadi dibatasi karena dalam patenbayar terdapat public life, yang artinya bahwa hubungan bersifat untuk semua orang. Batas-batas antar kami dengan bukan kami menjadi kami. Dari kedua bentuk tersebut dapat dilihat bahwa dalam masyarakat paguyuban, hubungan kelompok primer lebih dominan, serta dalam masyarakat patenbayar yang dianggap penting adalah hubungan kelompok sekunder. Kelompok patenbayar dan paguyuban tersebut terdiri atas anggota kelompok laki-laki dan perempuan yang sama-sama dapat memiliki hak kewajiban dalam berinteraksi di masyarakat. Kesetaraan dalam gender tidak memandang di mana anggota kelompok sosial itu diam atau menjadi anggota suatu kelompok sosial di masyarakat, akan tetapi semua mempunyai kedudukan yang sama. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.